Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Zen yang sudah memberitahu ke saya eh, ada waktu nggak Pak pada hari ini? Karena saya ingin mengutarakan permasalahan atau situasi Bapak itu. Nah, Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Memang dari sehari kemarin Pak, saya mencari Bapak dan menghubungi, meminta waktu untuk saya berdiskusi Pak. Dalam hal ini pembahasan mengenai permasalahan pembelajaran yang saya temui pada waktu sekarang ini Pak. Jadi saya terima kasih telah Bapaknya mengorbankan waktu Bapak untuk saya dan saya sangat apresiasi sekali Pak. ya Pak, mungkin dengan berbincang-bincang sedikit nih Pak ya, bincang sedikit mengenai permasalahan Pak Zen, kemukakan kemarin permasalahannya apa, dan kemudian dengan di sini kita, saya sebagai coach itu bisa membantu atau mencari solusi dan membahas secara bersama-sama Pak. Ya baik Pak, jadi saya itu punya permasalahan sedikit Pak. Tapi dikatakan sedikit takutnya melebar gitu. Memang sewaktu saya mau menghubungi Bapak kemarin, permasalahan itu sudah lewat sehari Pak. Tapi sampai dengan saat ini saya belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Karena takutnya rumit berkepanjangan, maka saya berinisiatif menghubungi Bapak gitu. Jadi permasalahan itu Pak mengenai proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi boleh saya cerita dulu Pak? Boleh Pak, silakan cerita dulu Pak. Jadi begini Pak, saya ini mengajar di kelas 10, itu sejumlah 6 kelas Pak. Nah Banyak Pak ya. pada pekan ketiga ini, saya mengajar kelas ketiga, yang random disusun, yaitu kelas 10-10. Materinya, materi yang saya sampaikan itu mengenai struktur atom dan nanoteknologi. Nah, pada 2 kelas sebelumnya, pada saat saya belajar, memberikan pembelajaran, saya itu merasa bahwa pada 2 kelas itu tujuan pembelajaran yang saya hendak capai itu sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Seperti yang saya susun pada modul ajar gitu, Pak. Akan tetapi permasalahan saya ini timbul pada saat saya mengajar di kelas ketiga ini, Pak. Saya takutnya nanti ini berulang pada kelas-kelas berikutnya, gitu. Di mana pembelajaran dengan kelas ketiga ini saya laksanakan dengan metode yang sama dan materi yang sama pada 2 kelas sebelumnya. Kebetulan metode saya ini yaitu metode yang memang melibatkan siswa untuk belajar lebih aktif lagi, Pak. Lebih proaktif dalam kelompoknya. Nah, permasalahan tersebut timbul karena siswa itu, saya merasa seolah-olah siswa itu tidak memperdulikan materi yang saya sampaikan. Jadi kadang di dalam diri saya ini ada rasa kesal gitu, ada rasa kecewa, ada rasa seolah-olah tidak dibutuhkan. Maka itu yang menjadi unek-unek atau beban dalam pemikiran saya, Pak. Bagaimana Pak kira-kira kiat-kiatnya Pak? Mungkin Pak, ini kalau menurut saya Pak ya, mungkin materi yang Bapak sampaikan dan metode apa yang Bapak terapkan untuk pembelajaran di 6 kelas tersebut Pak ya, mungkin di kelas 3 itu merasa kurang cocok Pak. Nah, mungkin bisa Pak Zen simpulkan gagalnya itu seperti apa dan dari sudut pandang yang mana Pak.
Dan Bapak dia menyatakan bahwa Bapak ngajar di kelas 3, kelas yang ketiga ini, di kelas 10-10 ini merasa gagal, Pak. Dari sudut pandang mana, Pak? Ya baik Pak. Jadi saya itu menyimpulkan gagal karena menurut saya kalau ketercapaian tujuan pembelajar itu diperkirakan mengenai 30%, menurut saya gagal itu Pak. Gagal dengan persiapan matang yang telah saya lakukan gitu Pak. Ya memang pada saat pembelajaran berlangsung, siswa tersebut itu banyak bermain-main Pak. Banyak bermain-main, tidak mengindahkan instruksi, terus ribut sendiri, asik sendiri Pak, dengan kegiatan masing-masing. Jadi saya berupaya sudah berkeliling, terus memberikan perhatian penuh. Tapi pada saat saya pergi dari areal tersebut, mereka kembali berulang gitu Pak. Jadi itu permasalahan krusialnya Pak. Sangat penting bagi saya karena saya takut kejadian ini terulang lagi di kelas-kelas berikutnya Pak. Makanya saya berinisiatif menghubungi Bapak gitu. Kira-kira apa strategi saya yang salah, atau materi saya yang saya sampaikan itu mungkin tidak bisa diterima atau dicerna oleh anak, padahal menurut saya materi itu tidak terlalu sulit dengan tingkat kesulitan yang sedang gitu. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan 2 kelas sebelumnya, anak-anak yang lain kok bisa gitu. Makanya saya berkolaborasi, berinisiatif, bertukar pikiran dengan Bapak gitu Pak. Kira-kira siapa tahu dengan berkolaborasi ini ada informasi-informasi yang penting Pak, yang bisa Bapak berikan tips untuk saya gitu. Nah, mungkin gini Pak ya, dari Bapak utarakan tadi, mungkin cara pemahaman Pak, cara pemahaman Bapak dengan pemahaman anak ini mungkin kurang satu tujuan Pak. Jadi pemahaman Bapak mintanya seperti ini, tapi anak yang di kelas itu merasa, ay Bapak ini pemahamannya seperti ini terus. Saya ingin sesuatu yang baru dan strategi-strategi pembelajaran yang menarik, lebih menarik mungkin Pak. Karena materinya sudah susah, tapi Bapak cara pemahamannya ke anak ini masih kurang. Nah, mungkin bisa ditingkatkan itu, Pak. Ya, Menurut Pak bagaimana itu cara meningkatkan pemahaman ke anak itu, Pak? ya jadi gini Pak, dari proses pembelajaran tersebut, saya itu menerapkan metode pembelajaran dengan problem based learning. Artinya metode penemuan masalah di mana sama seperti 2 kelas sebelumnya, Pak. Jadi siswa itu pada saat pembelajaran saya presentasikan materinya, lalu dari materi tersebut siswa dipancing untuk menyajikan masalah, Pak. Disajikan masalah dengan perencanaan strategi kelompok yang mampu diselesaikan oleh siswa, dan nanti dilakukan penyelidikan atau analisis permasalahan gitu, oleh kelompok tersebut gitu. Dan tentunya saya sebagai guru berkeliling untuk membimbing, dan nantinya outputnya Pak, siswa itu mampu mempresentasikan solusi permasalahan tersebut. Barulah kita sebagai pendidik melakukan refleksi dan evaluasi gitu Pak. Akan tetapi Pak, pada saat pelaksanaannya yang saya membuat hal ini akan menjadi masalah, bahwa program metode pembelajaran tersebut itu hanya dilaksanakan oleh 30% siswa dalam kelompoknya Pak. Sedangkan 70%-nya asik dengan kegiatan sendiri-sendiri. Kalau saya amati ada yang saat kita dekati pura-pura menulis materi gitu. Padahal sebelumnya
kertas itu kosong. Ada lagi yang seolah-olah menurut saya membahas mata pelajaran, membahas materi gitu. Tapi padahal dia mungkin menurut saya itu berbicara atau ngobrol dengan temannya gitu. Ada lagi yang di ujung saya lihat malah mengerjakan PR pekerjaan pada mata pelajaran lain gitu Pak. Jadi memang saya berusaha membangkitkan kembali Pak motivasinya gitu. Nah, tapi selain itu untuk memperkuat keyakinan saya tersebut, maka saya mau meminta bantuan Bapak gitu untuk kontribusinya gitu ya. Karena bagaimanapun takutnya namanya orang berpikir sendiri itu takutnya kebablasan Pak. Iya benar Pak. Iya. Jadi Pak, kalau saya ini Pak, mungkin saya bertanya dulu Bapak ini. Hubungannya Pak, hubungannya dengan materi yang Bapak sampaikan itu, apa ada kesulitan bagi anak Pak? Dan asesmennya itu seperti apa? Apa anak LKPD-nya kurang menarik atau bagaimana Pak? Ya Pak, jadi bisa jadi itu problem juga Pak, masalah juga PR bagi saya gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan lebih lanjut, bahwa kesulitan anak itu adalah memahami hubungan antara kaitan antara materi sebelum dan akan dipelajari gitu Pak. Jadi ada misinformasi di situ. Jadi misalnya Pak, siswa kesulitan memahami bagaimana proton, neutron, dan elektron serta hubungannya dengan sistem periodik. Jadi pada saat dilaksanakan pembelajaran, sehingga miskomunikasi itu akan menjadi memancing siswa untuk membuat keributan, Pak. Jadi mereka awalnya bertanya antara yang kiri dengan yang kanan dengan yang belakang, terus mengalir. Nah itu juga akan jadi refleksi saya Pak gitu. Yang kedua LKPD-nya memang Pak, LKPD saya ini bentuknya visual gitu. Jadi saya tidak menyajikan informasi secara konkret dari berbagai sumber, cukup memberikan materi melalui presentasi. Karena memang menurut hemat saya, karena anak-anak itu menurut saya sudah saya ingatkan untuk mempersiapkan diri dengan membaca bukunya masing-masing. Gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu proses permasalahan yang saya hadapi itu, Pak. Nah Pak, berhubung dengan pendapat Bapak tadi, ini ada yang jika boleh saya tahu nih Pak ya, pembelajaran Bapak ini sebelum istirahat atau sesudah istirahat? Karena Pak, pada pembelajaran yang sesudah istirahat itu, kondisinya itu emang lebih sulit dibandingkan anak yang sebelum istirahat. Karena fokus anak itu sudah pecah Pak ya, tidak satu fokus ke pembelajaran yang pertama. Karena pada saat pagi-pagi sekali, dia udah niat belajar Pak. Tapi sesudah istirahat, atau sesudah pembelajaran olahraga, itu sangat berpengaruh Pak. Ya, baik, Pak. Sepertinya itu salah satu faktor utama juga, Pak. Memang pembelajaran di kelas ketiga ini kebetulan kompleks masalahnya, Pak. Jadi kepalangan saya berbagi, Pak. Jadi kenapa saya bilang masalahnya kompleks? Pertama, pembelajaran itu dilakukan pada saat 3 jam terakhir menjelang pulang. Yang kedua, 3 jam terakhir itu adalah pembelajaran setelah jam istirahat yang menurut Bapak tadi. Jadi mungkin bisa jadi konsentrasi anak pecah dan tidak sulit untuk fokus kembali. Dan yang paling krusial Pak, pembelajaran saya itu dilakukan itu setelah pembelajaran olahraga Pak. Jadi kadang-kadang
waktu saya itu terpotong 5 atau 10 menit untuk menenangkan, mendinginkan mereka dahulu, menghimbau untuk ganti busana karena takutnya keringat mengganggu suasana kelas. Jadi itulah Pak. Jadi makanya harapan saya mudah-mudahan ada perbaikan ke depan gitu Pak. Oke Pak, baik, mungkin dari situlah Pak ya, dari kondisi anak, pada saat sesudah istirahat, kemudian sesudah jam olahraga lagi, mungkin anak merasa capek, jadi lelah, jadi pada saat pembelajaran yang menurut anak tersebut susah, jadi ada Pak kendalanya bagi seorang guru, harus menenangkannya. Nah Pak, ini Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana Pak alternatif yang mungkin bisa Bapak gunakan, bisa dengan model fisik atau diagram interaktif untuk membantu mereka memahami struktur yang menurut Bapak tadi memang susah dihubungkan, seperti proton, neutron, dan elektron. Ya baik Pak. Jadi ide yang sangat bagus dari Bapak Gus. Pak Dana, saya akan berusaha mencari merumuskan metode alternatif baik bentuk fisik atau konsep yang nyata, bisa juga menggunakan contoh secara langsung maupun video animasi. Mungkin terima kasih Pak atas bantuannya. Saya sangat mengapresiasi sekali atas arahan dan membuka pikiran saya, Pak. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak mampu membalasnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua arahan dan membalas kebaikan Bapak dengan pahala yang setimpal. Amin ya robbal Amin, alamin. Mbak, amin. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Mungkin dengan permasalahan Bapak ini bisa menjadi pandangan saya ke depan. Apa harus saya hadapi pada saat dengan situasi kondisi seperti itu. Jadi Pak, mungkin ini saja Pak yang Ya, bisa saya bantu sebagai coach, membantu coachingnya untuk mencari solusinya. Jadi Pak, kita sama-sama belajar. Jadi sama-sama menerapkan ke depannya yang lebih baik lagi. Tujuannya kan hari esok harus lebih baik. Itu kan ya, semboyan Pak ya, slogannya itu. ya Nah, betul. mungkin itu aja Pak ya. Saya akhiri Pak untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan makin ke depan makin baik. Selanjutnya refleksi Pak. Ya, silakan. Pak Zian Refleksi, merefleksi saya sebagai coach itu seperti ya, apa? ya. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena akhirnya di sesi ini kerjasama kita antara coach dan coachee. Jadi menurut saya dalam percakapan tadi, di dalam sesi coaching tadi, itu saya mendapatkan pengalaman dan cerminan yang penting Pak, untuk pengembangan diri saya. Jadi memang apa yang menurut saya itu saya mampu, kadang-kadang sebenarnya saya juga kurang mampu. Gitu. Ya, Pak. Tapi dengan kita bekerja sama seperti ini, Bapak sebagai coach, itu langsung membuka wahana pemikiran saya. Pak. Jadi saya kebetulan memang konsep-konsep seperti ini yang saya kurang kuasai, Pak. Jadi dengan keterampilan komunikasi dua arah yang berkembang dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan produktif, Pak. Jadi itu yang bisa saya ambil dari Bapak sebagai coach gitu. Oke, Yang terima kedua, kasih. sangat diapresiasi tentang Bapak menyampaikan ide secara efektif. Jadi sebagai coach, Bapak mempunyai ide-ide yang memberikan saya penguatan. Penguatan tersebut akan saya jadikan landasan untuk menumbuh kembangkan pembelajaran di lingkungan pendidikan tempat saya mengabdi, Pak. Dan Ya, juga memberikan refleksi diri
untuk memperbaiki dan meningkatkan diri saya, Pak. Ya, Pak. Dan yang pasti dalam refleksi ini, Pak, pentingnya tidak ada penghakiman, Pak. Jadi menurut saya Bapak tidak sedikit pun menghakimi saya, apalagi menyalahkan saya gitu. Iya, Pak. Jadi potensi saya itu tidak terabaikan dan menurut saya penilaian Bapak objektif dan lebih bermakna untuk kedepannya. Amin. Nah, lalu berikutnya Pak, menurut saya bahwa apa yang Bapak sampaikan tidak membuat saya terjebak dalam mencari solusi. Justru Bapak memberikan ruang-ruang tersendiri dalam obrolan kita tadi dan menguasai konsep dengan daftar pertanyaan yang mengikuti alur tirta yang dapat membantu mengarahkan proses coaching untuk lebih efektif. Iya, Pak. Ya, jadi yang kedua Pak, kehadiran penuh. Jadi yang saya tangkap pada saat kita proses coaching tadi, kehadiran penuh itu memang penting Pak dalam proses coaching. Benar sekali. Ya, jadi kehadiran penuh itu walaupun tantangannya dalam proses coaching itu yang pertama adalah fokus Pak. Ya, jadi fokus dan tidak terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Ya kalau kita tahu dalam proses kita masing-masing pasti punya faktor-faktor itu, Pak. Iya, Pak, benar sekali. Ya, jadi sangat berterima kasih dengan proses kita tersebut, proses fokus yang sehingga dalam proses mendukung proses terjalinnya keefektifan dalam berkolaborasi, Pak, bertukar pikiran sebagai coach dan saya sebagai coaching. Dan tak terhenti sampai di situ, dengan dialog tadi itu bisa mengevaluasi, Pak, mengevaluasi kembali kinerja dan mencari areal perbaikan. Iya, Pak. Sangat baik, Pak. Ya, Mohon jadi banyak-banyak terima kasih review Bapak ini sebagai acuan saya ke depannya untuk lebih baik lagi menjadi coach, Pak. ya baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi